Wa amal manafi'ul lati yajlibuha sabru fa'lam anna sabra arba'atu aqsamin sabrun ala ta'ati wa sabrun anil ma'siyati wa sabrun an fudulid dunya wa sabrun alal mikhani wal masyaibi. Wa ammal manafi, adapun beberapa perkara yang manfaat, allati yajlibu yang menarik akan alati, apa sabru kesabaran, fa'lam maka ketahuilah ana sabra sungguhnya sabar itu arba'atu aqsamin, 4 beberapa pembagian. Rupanya sabrun sabar ala taati atas ketaatan. Pertama sabar ala ta'ah. Bagaimana sabar ala ta'ah? Ketika kamu melakukan suatu ketaatan, hatimu jangan sampai timbul mengeluh. Kadangkala kiainya kalau wirid lama, hatimu ngeluh, kok lama banget, itu namanya nggak sabar ala ta'ah. Membaca suratnya panjang, kok panjang banget. Ngajinya kelamaan, kok lama banget. Itu namanya orang nggak sabar ala ta'at. Atau makna sabar ala ta'ah itu di mana orang sudah keluar dari ketaatan, kamu tetap tabah. Orang sudah nggak mau mondok, kamu tetap mondok. Orang nggak mau ngaji, kamu tetap ngaji. Orang nggak mau sholat, kamu tetap sholat. Walaupun gangguan-gangguan menghampirimu untuk melepas ketaatanmu, tapi kamu tetap tabah. Taat butuh kesabaran. Wasabrun dan sabar anil maksiati dari maksiat. Di mana orang telah rame-rame melakukan kemaksiatan, kamu sebenarnya ya pengen melakukan maksiat itu, tapi kamu tahan. Kamu tetap dalam posisimu ketaatan. Kamu gak ikut-ikutan terjerumus ke dalam maksiat itu. Nahan agar kamu tidak terjerumus dalam maksiat itu namanya sabar alal maksiat. Karena taat itu tidak disukai hawa nafsu, maksiat itu disukai hawa nafsu. Hawa nafsu itu kalau maksiat condong, kalau taat berpaling. Buahnya nanti kebalikannya. Khufatil jannah bil makarih wa khufatin nar bis syahawat. Surga itu dikepung oleh sesuatu yang tidak menyenangkan. Kamu ngaji ini jalan surga ya nggak enak. Tengah malam kamu sholat itu rasanya ya nggak enak. Pagi-pagi banget yang mudah bangun itu ya nggak enak ngaji itu, sholat, zikir. Lo nggak enak itu sebenarnya kuncinya surga. Memang surga itu dikepung dengan sesuatu yang nggak menyenangkan. Khufatil jannah bil
makare. Kalau kamu pengen masuk surga, kamu harus betah menderita dalam ketaatan. Wa khufatin nar bisyahawat, neraka dikepung dengan sesuatu yang menarik, yang menyenangkan. Kalau kamu pengen masuk neraka, ya nggak usah nahan. Yang menyenangkan itu menyelubungi neraka. Maksiat itu memang neraka itu luarnya harus lewat maksiat dulu, lewat durhaka dulu. Menahan sejenak demi kebahagiaan selama-lamanya. Ibarat orang minum jamu, pahit sejenak tapi untuk kesehatan sepanjang umurnya. Ngaji ki yo gak enak. Wasobrun dan sabar. Anfuduli dunia, dari berlebih-lebihannya dunia. Dunia memang oleh Allah disiapkan untuk manusia. Tapi ingat, ad-dunya halaluha hisabun. Dunia itu halalnya dihisab. Wa haramuha adzabun. Haramnya diseksa. Berlebih-lebihan itu ya halal, tapi melebihi kebutuhan. Itu namanya fudulid dunia. Kamu udah punya sandal satu, tapi ngelihat sandal temennya ada 2, ada 3, kamu kepengen. Padahal satu itu sudah cukup untuk beribadah. Lebih dari satu itu namanya fudul. Loh, kamu nahan, jangan ikut-ikutan, berlebih-lebihan. Ini ya berat, ya kan ya. Sebenarnya kamu hidup kalau nggak punya TV, menderita nggak ya? Enggak. Tapi karena kamu melihat tetangga punya TV, akhirnya tertarik pengen punya TV juga. Padahal TV itu termasuk fudul, berlebih-lebihan. Nah, manusia itu pengennya lebih. Lebih itu secara agama tidak diperkenankan, karena nanti memperlamakan kamu dihisab oleh Allah nanti. Wasobrun dan sabar alal mikhani, atas beberapa cobaan, wal masaibi, dan beberapa musibah. Kamu sakit, sabar, enggak ngeluh, enggak sampai aduh, enggak. Aduh itu udah enggak sabar. Apalagi kamu tambah aduh biung. Udah aduh itu udah dosa, kamu tambah biung. Sakit kok keluarganya dipanggil semua. Empoknya dipanggil, engkongnya dipanggil, bapaknya dipanggil. Nah, itu namanya nggak sabar alal mikhan wal masoib. Kalau kamu sakit, nikmati saja sakitmu. Kok terasa sakit, alhamdulillah. Itulah, pernah nggak kamu senut, alhamdulillah. Kepalanya deng, alhamdulillah, alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah? Iya, berarti kepalamu itu masih normal. Kalau ada kepala itu dipukul begini nggak terasa sakit, darahnya tersumbat, nggak ada nut-nut, ini sudah kepala mati. Ini berarti urat saraf yang ada dalam kepalamu itu masih berfungsi. Kamu
syukur, gitu ya. Coba kalau kamu sampai mati rasa, orang mati rasa itu yang dipukul aja nggak terasa. Kamu syukur karena kamu nggak mati rasa. Kesandung, alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti saya belum mati rasa. Kalau udah mati rasa kayak orang mau dioperasi disuntik itu dibelek nggak terasa. Kamu mestinya bersyukur, alhamdulillah. Saya nggak mati rasa. Rasa itu penting loh. Kalau nggak penting nggak sampai dinyanyikan, ya kan ya. Ada macam-macam rasa kan. Nyanyiannya anak-anak itu. Kamu bersyukurnya nggak mati rasa. Jangan sampai aduh itu ngeluh. Apa bedanya sih? Kamu bilang innalillahi sama aduh, sama Allah, sama alhamdulillah. Sama-sama ucapannya. Sama-sama mengeluarkan suara. Tapi yang satu nilainya dzikir, yang satu nilainya ngeluh. Bisa ya, kesawanu alhamdulillah. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Niscaya jika kamu syukur, saya tambah, kamu alhamdulillah tambah lagi, kesandung lagi. Bersyukur kan ditambah. Alhamdulillah, kesandung lagi, alhamdulillah. Faidah tamala, maka ketika faidah tamala mararata sabri wa sabaru fi hadil mawatinil arba'ati tahsululahu ta'atu wa manaziluha minal istiqamah. Faidah tamala, maka jika menanggung siapa man mama mararatus sabri, akan pahitnya kesabaran. Sabar itu diserupakan dengan sesuatu yang pahit. Sama-sama orang itu nggak mau mulutnya kalau kemasukan yang pahit. Sabar itu sebenarnya ya berat, tapi ditahan-tahan. Mulutnya jangan sampai aduh. Hatinya jangan sampai pengen cepat-cepat pindah dengan kejadian itu. Wasobar, dan bersabar siapa man fi hadil mawat, ini di dalam beberapa tempat al-arba'ati, yang 4. Taksulu, maka hasil baginya menapa taatu, beberapa ketaatan. Wa manazilu, dan beberapa kedudukannya taat. Minal istiqomati, dari istiqomah. Orang itu kalau sabar, maka dia akan mendapatkan kedudukan dari ketaatan itu. Puncaknya ketaatan itu adalah istiqomah. Istiqomah itu jika zahirmu disibukkan taat kepada Allah, hatimu senantiasa pasrah terhadap mengalirnya ketentuan Allah. Maka dikatakan kun taliban istiqomatan walatakun taliban karomah. Janganlah kamu jadi orang yang mencari. Jadilah kamu orang yang mencari istiqomah, jangan jadi orang yang mencari keramat. Karena keramat itu tidak terjadi bagi orang yang tidak istiqomah.
Wasawabuha bermula wasawabuha dan pahalanya taat al-jazilu yang agung fil akibati di dalam akhirat. Kamu umpamanya sakit, kamu ngeluh, sakitmu udah dosa, ngeluhmu itu udah dosa, sakitmu nggak hilang, belum tentu hilang, kan rugi. Semalaya kau kemudian tidak terjadi. Siapa man fil ma'asi di dalam beberapa kemaksiatan. Wa baliyatiha fid dunya wa tabi'atiha fil akhirah. Wa baliyatiha dan beberapa bencananya maksiat fid dunya di dalam dunia. Orang ahli maksiat itu benar tidak langsung dibalas, tapi kadang-kala dicicipi dari buahnya maksiat itu. Jadi kalau ada orang ahli maksiat mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah yang diberikan kepada ahli maksiat itu cicipan sedikit atau aroma sedikit dari siksa akhirat. Wa tabi'atiha dan beberapa yang mengikutinya maksiat. Fil akhirati di dalam akhirat. Sumala yubtala bitolabid dunia wa malaha minasuhli fil khali wa tabi'ati fil ma'ali. Sumala yubtala kemudian tidak diuji siapa man bitolabid dunia dengan mencari dunia. Wa dan sesuatu lah yang tetap baginya dunia minasuhli dari kesibukan fil khali di masa kini wa tabi'ati dan yang mengikuti fil ma'ali di dalam masa depan, maksudnya akhirat. Sumalayuh batu kemudian tidak dilebur apa ajruhu alama tuliyabi wa dhahaba anhu. Sumalayuh batu kemudian tidak dilebur apa ajruhu pahalanya man alamata sesuatu ubtulia yang diuji siapa man bi dengannya ma wadhaba dan hilang apa ma'anu darinya abad. Termasuk yang melebur pahalanya kesabaran itu adalah ngeluh. Orang yang ngeluh sakitnya tetap ada, pahalanya sakit hilang, rugi kan ya. Sore hari menjelang maghrib, kamu lagi puasa. Orang puasa itu identik dengan tidur, ngantuk. Tandanya orang puasa itu biasanya gampang ngantuk. Giliran udah deketi maghrib, kamu ngantuk ketiduran. Padahal di pesantren udah dijatah. Ini buat buka, ini buat tambahannya. Ketika kamu bangun mau makan, kebagian ikannya kecil, nasinya tinggal separuh, minuman gak dapat.
Ketika kejadian begitu itu, padahal itu jatahmu. Hatimu kira-kira kecewa apa enggak? Kalau umumnya manusia hatinya mesti kecewa. Tapi kekecewaan yang berlebihan, seolah-olah dalam hatimu kejadian itu tidak ditentukan oleh Allah, itu nggak boleh. Jadi ketika kamu ketiduran itu dalam ketentuan Allah. Ketika makananmu tinggal sedikit itu juga dalam ketentuan Allah. Memang rezekimu di saat itu ya segitu itu. Mestinya kamu bersabar. Alhamdulillah, yang kebagian sedikit kok saya, bukan teman saya. Oh, yang begini ini sifatnya Rasulullah, yang begini ini sifatnya para sahabat, punya sifat isar. Apa isar? Mementingkan orang lain, mengalahkan dirinya sendiri. Alhamdulillah, yang gak kebagian saya. Enak kan? Bukan kamu langsung labrak, roknya diangkat sambil marah-marah, nuding-nuding kayak penceramah. Mestinya alhamdulillah, ya nggak kebagian kok saya. Sahabat itu ada yang mendapat bagian kepala kambing. Orang-orang melarat gitu. Ketika mendapat bagian kepala kambing, kata sahabat yang satu itu, sebenarnya dia itu ya ingin makan kepala kambing itu, masak kepala kambing itu, tapi karena melihat temannya dalam hatinya itu lebih butuh, akhirnya orang itu mengatakan, tolong kasihkan si Anu, mungkin si Anu itu lebih butuh. Ketika dikasihkan si Anu juga ngomong, tolong kasihkan si Anu, mungkin tetangga saya sampingnya itu lebih butuh lagi. Kata tetangganya sampingnya lagi, kasihkan si Anu, mungkin dia lebih butuh lagi. Akhirnya kembali kepada orang yang pertama. Kira-kira ada enggak santri al-um dapat jatah begitu itu, saling lempar, akhirnya kembali kepada orang yang pertama itu? Ada enggak ya? Ada enggak yang gitu? Lalu itu sahabat itu isar itu mementingkan oleh orang lain walaupun dirinya butuh. Sebenarnya ya lapar, kebagiannya sedikit itu, tapi namanya isar. Biarlah, terima, jangan ngambekan. Jadi orang kok ngambekan. Orang ngambekan itu mukanya cepet hitam. Kalau cepet hitam, dia kalau ngambekan lari ke dapur sembunyi gitu kan. Akhirnya kena pantat kendil. Biasa aja. Jadi supaya kamu itu nggak mengeluh, caranya bagaimana? Pandanglah bahwa makhluk itu digerakkan oleh Allah. Pandanglah pas kejadian itu memang Allah lagi menentukan rezekimu ya segitu itu. Nggak usah minta yang lebih. Seandainya hakmu didolimi, kamu ya nggak rugi. Kan orang yang mendolimi kamu ini nanti kalau nggak kamu tuntut di dunia, bisa kamu tuntut di akhirat. Gampang-gampangnya ngomong, ya belajar nabung akhirat. Didolimi nggak membalas, disakiti nggak balas, haknya diambil nggak balas. Karena ada orang haknya diambil, awas nanti malam kalau dia tidur saya ambil berlipat-lipat. Ada.
Kelihatannya sabar tapi malam menggerilya, balas dendam. Mana tadi? Fahasola idzan bisababi sabri ta'atu wa manaziluha syarifatu wa sawabuha wa taqwa wa zuhdu wal iwadu wa sawabul jazilu minallahi subhanahu. Fahasola maka hasil idzan ketika itu, ketika bersabar, idzan ketika diuji, bisa babi sabri disebabkan kesabaran apa taatu ketaatan, wanam wa manazilu dan beberapa kedudukannya taat asyarifatu yang mulia, wasawabuha dan pahalanya taat, watakwa dan ketakwaan, wazuhdu dan zuhud, wal iwadu dan pengganti, wasawabu dan pahala al jazilu yang agung minallah subhanahu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang hilang di dunia ini sebenarnya enggak hilang asal kamu ikhlas. Uang kamu sedekahkan kelihatannya hilang tapi enggak hilang. Duit ditaruh, diambil temannya, hilang. Secara zahirnya di dunianya hilang, tapi sebenarnya enggak hilang karena duit yang diambil itu akan melesat ke akhirat. Ma min muslimin yahrusu kharsan wa yazra'u zar'an fayakuluhul insan awit thairi awil bahaim ila kana lahu sadaqah. Tiada seorang muslim menanam tumbuh-tumbuhan, menanam padi, dimakan orang, dimakan burung, dimakan tikus atau binatang ternak, ila kana lahu sadaqah, kecuali semua itu dihitung sedekah. Sesuatu yang hilang itu dihitung sedekah. Asal kamu sabar, kamu ikhlas. Kalau kamu gak ikhlas, barang mudah hilang, kamu gak dapat apa-apa. Kamu nutupi ikan cuwe aja, lupa buka dikit disantap kucing. Jengkelmu seminggu sama kucing gak hilang. Ketemu kucing, padahal itu bukan kucing itu. Jangan-jangan itu bapaknya kucing yang makan ikan saya kemarin. Padahal ya gak ada hubungan. Jangan-jangan itu cucunya. Padahal ketika kamu lupa ikan cuenya dimakan kucing, itu memang sudah rezekinya kucing. Caranya Allah ngasih rezeki kucing, ya kamu dibikin lupa. Gak usah dendam sama kucing. Gitu loh. Tuh dendam sama kucing. Mau buka udah serowakah, apa aja dibeli. Kan cuwe siap di depannya, ikan bandeng siap, nasinya ngebul. Dalam hatinya, sholat dulu apa dimakan dulu ya? Saya minum aja terus makan, apa minum langsung bablas makan ya? Kayaknya di sini sekitar sini banyak kucing. Nanti kalau saya tinggal sholat, jangan-jangan kucing udah ngintip.
Akhirnya ya gak ditutupi. Tinggal sholat, terus minum, dia sholat. Ketika sholat, kucing udah mulai deketin. Kucing yang ngerti, ini lagi sholat ini. Akhirnya kucing naik meja. Kalau kamu lagi sholat, makanan sudah siap, kucing naik meja, apa yang terjadi dalam dirimu? Hatimu gimana kira-kira? Sholat kamu gagalkan, kucing digertak. Apa sholat kamu teruskan, nyari surat yang kira-kira bisa buat ngusir kucing? Kira-kira yang mana ini? Sholat dihentikan, kucing digertak. Apa kamu sholat terus nyari surat yang bisa buat ngusir kucing? Apa ada ya? Ada nggak? Ada. Karena orangnya memang pelit, nggak boleh hilang harta bendanya. Sholatnya akhirnya pakai surat yang buat ngusir kucing. Suratnya surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kucingnya malah melorot. Ini gertak saya apa? Tahu ambil lagi. Malikin nas. Udah set gitu kucingnya ya. Malah dekat. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Kok malah ekornya udah digigit ini. Enggak ampuh. Minal jinnati wan nas. Kucing langsung loncat bawa ikannya. Padahal sudah dibacakan surat An-Nas, maksudnya kucing ya biar kabur. Tapi dasar itu rezekinya kucing, surat Nasnya nggak mempan. Kucing udah ngerti ini orang pelit. Mantramu surat An-Nas nggak ampuh, kata kucing. Wah kabur. Oh gitu tuh, habis sholat kucing langsung dikejar. Tinggal kepalanya kucingnya dipendung. Wah ambil kepalanya. Itu dilamuti gitu kucingnya ngelihat. Wah orang itu kok pelit banget ya, kepalanya dilamuti. Saya aja nggak mau kepala ikan, kok orang itu mau, kata kucing. Nah, jangan jadi orang pelit. Kalau udah itu rezekinya kucing ya udah nggak usah dikejar. Kalau kamu laparnya benar, ya sebaiknya kamu makan dulu. Biar nanti nggak jadi pikiran ketika sholat. Karena kalau kamu nggak makan dulu, kamu lapar nanti jadi pikiran ketika sholat. Takutnya kamu sakit pikiran. Sakit pikiran karena makanan. Loh, ini kan jelek ya. Kalau sakit pikiran karena getolnya mikir pelajaran sih mendingan. Aw la yasbiru an maksiatin fayaqau fiha aw an fudulin fayastaghilu bih. Aw la yasbiru atau tidak sabar an maksiatin dari menjauhi maksiat. Fayaqau maka terjerumus siapa man fiha di dalam maksiat. Atau dia enggak sabar menahan diri dari melakukan maksiat, akhirnya ya terjerumus, ikut-ikutan. Contohnya ikut-ikutan apa? Umumnya di masyarakat tuh orang kebanyakan ditawari bank keliling itu, bangling. Kalau utang sekian kembalikan sekian, gitu ya. Ini kebanyakan kita nggak kuat nggak ikut-ikutan.
termasuk yang maksiat dalam perdagangan. Au anfudulin atau dari berlebih-lebihan faistagilu maka sibuk siapa man dengannya fudul. Atau pengen wah-wahan, tetangganya sudah wah, apa aja punya, kamu belum punya. Akhirnya kamu nggak kuat nahan, pengen kayak mereka. Padahal semakin hartamu bertambah, pertanyaan di akhirat semakin lama. Semakin hartamu bertambah, pertanyaannya semakin lama. Interogasinya di hari kiamat nanti semakin lama. Allah yasbairu atau tidak sabar siapa menala musibatin atas musibah. Kena musibah nggak sabar, tandanya nggak sabar ngeluh. Fayuhramu maka didindingi siapa man sawaba sobri akan pahalanya kesabaran. Gak dapat apa-apa, sakitnya tetap, pahalanya nggak ada. Ada nggak orang sakit marah-marah? Ada ya? Ada orang sakit marah-marah. Jadi kalau sakit tuh nikmati. Saya itu kalau sakit saya nikmati. Saya sakit tuh saya nikmati, saya nyari tempat yang kira-kira nggak ada yang ganggu. Udah diam aja di situ, dinikmati sakitnya. Ya nggak ngomong, udah diam aja. Warubama yuksiru terkadang memperbanyak siapa man al jaza akan mengeluh. Kata yafutal iwadu bisa babi dalika fatakunu lahu musibatani. Warubama yuksiru terkadang memperbanyak siapa man al jaza akan mengeluh. Sakit, marah-marahnya udah dosa, ditambah ngeluhnya dosa lagi. Kadang-kadang mencaci maki yang sehat-sehat. Ini orang sakit nabung dosa. Kata yafuta sehingga putus apal iwadu pahala pengganti. Apal iwadu pengganti. Bisa babi dalika disebabkan yang demikian itu akhirnya putus pahalanya musibah itu. Fatakunu maka adalah baginya menapa musibatani dua musibah. Kalau begitu udah sakit ngeluh pahalanya hilang, sakitnya tetap ada, mendapatkan dua musibah. Ikhdahuma bermula salah satunya musibatani fautus syai'i wal ukhra fautul ajri wal iwadi. Ikhdahuma bermula salah satunya itu fautus syai'i putusnya sesuatu, wal ukhra lainnya itu fautul ajri putusnya pahala. Akhirnya dia dapat dua musibah. Dua musibah yang pertama apa? Dengan mengeluh itu penyakitmu tetap ada. Yang kedua, kamu nggak dapat pahala. Rugi ya? Rugi. Nafsu senantiasa mendorong agar kita itu ngeluh. Karena nafsu itu katifel, kayak anak kecil. Anak kecil itu kan gampang ngeluh ya. Mengeluh, jalan dikit minta digendong. Haus minta diminumi. Nangis, itu anak kecil. Rugi, kamu tetap sakit, pahalanya nggak ada. Ada juga orang yang sakit yang cengeng banget itu ya ada. Wa khulul makruh dan masuknya beberapa perkara yang tidak disukai.
sakitnya tetap aja begitu. Wa khirmanus sabri, terhalang kesabaran. Walaqad qila khirmanus sabri alal musibati asyaddu minal musibah. Wakila dikatakan khirmanus sabri bermula terdinding pahala kesabaran atau terdindingnya kesabaran. Alal musibati atas musibah itu asyaddu lebih dahsyat minal musibati daripada musibah. Orang sakit ngeluh alias nggak sabar. Ngeluhmu itu dosanya lebih besar daripada sakitmu itu. Mendingan sakit tapi sabar nggak sembuh daripada sabar daripada sakit tidak sabar sembuh. Sakit nggak sabar sembuh sama sakit sabar nggak sembuh. Masih mendingan sakit sabar nggak sembuh. Jadi nggak sabar ketika sakit itu dosanya lebih besar daripada petakannya lebih besar daripada sakit itu sendiri. Fa'ayu faidatin maka faidah manakah fi syai'in tadhabu bil hasil maujud wala yaruddu alaika dzahibul mafqud. Fa'ayu syai'in maka fa'ayu faidatin maka bermula faidah manakah fi syai'in di dalam sesuatu itu yadhabu bisa menghilangkan apa bil hasili dengan sesuatu yang hasil al maujudi yang maujud. Wala yarudu dan tidak bisa menolak alaika atasmu apa alaika atasmu adzaiba akan sesuatu yang pergi al mafquda yang hilang. Artinya bagaimana? Ya, ngeluhmu itu sudah dosa, sakitmu belum tentu hilang. Tapi kalau kamu sabar, sabarmu dapat pahala. Dan kadangkala sakitmu itu hilang juga. Fastahid idza fataka khaduma ala yafutakal akhir. Fastahid maka bersungguh-sungguhlah idza fataka ketika putus kepadamu apa khaduma salah satu keduanya. Al-hasil wal mafqud. Apalah yafutaka tidak memutuskan kepadamu apa al-kharu lainnya. Wa minal kalamil jami'i ma dzukira ana aliyan radhiyallahu an azza rajulan faqala. Wa minal kalami dan itu sebagian dari kalam al-jami'i yang mengumpulkan ma bermula sesuatu dzikra yang telah disebut apa ma bermula sesuatu dzikra yang telah disebut apa anak alian sesungguhnya Ali radhiyallahu an itu azza takziah siapa Ali rajulan akan seorang laki-laki faqala maka berkata siapa Ali in sobarta jarat alaikal maqadiru wa anta ma'jur wa in jazita jarat alaikal maqadiru wa anta ma'zur. In sobarta jika kamu sobar atas musibah jarat maka mengalir atau tetap berlalu alaika atasmu apal maqadiru beberapa ketentuan
Wa anta sedangkan bermula engkau itu makjurun orang yang diganjar. Kalau kamu sabar atas musibah, ketentuan Allah tetap terjadi. Dan sabarmu kamu diberi pahala. Wa in jazita jika mengeluh siapa engkau, jarot maka berjalan alaika atasmu apal maqadiru beberapa ketentuan. Wa anta sedangkan engkau itu ma'zurun orang yang ditimpa dosa. Kalau kamu ngeluh, tetap aja ketentuan Allah terjadi kepada dirimu. Dan ngeluhmu itu kamu udah dosa. Nah, makanya ngaji ini belajar jadi orang penyabar. Sabar itu nahan. Jangan sampai hatinya ada berontak sedikit pun. Jangan jadi orang isinya curhat aja. Curhat nggak enaknya. Kalau toh kamu curhat sama temanmu, curhatlah enakmu. Jangan curhat nggak enakmu. Nggak punya duit curhat, punya duit diem aja. Misalnya kalau kamu punya duit curhat, saya tuh punya duit 500.000, enaknya kita buat apa ya? Gitu ya, ada nggak kira-kira? Kamu mau nggak saya traktir? Kalau mau, pakai duitmu dulu, duit saya simpen dulu. Itu orang pelit, itu jangan mau, duitmu dulu lagi. Duitmu dulu, duit saya simpen dulu. Nanti gantian. Giliran udah waktunya, duit yang disimpan udah habis. Curhat itu yang enak-enak, pas kamu punya duit, curhat sama temanmu. Enaknya duit saya ini buat apa ya? Apa buat kita jalan-jalan makan? Ayo saya traktir ayo. Ada nggak kira-kira yang nawar gitu? Yang banyak ngarep-ngarep, kok saya nggak ada yang traktir ya? Berangkat kuliah bareng masuk warung makan. Pura-pura ngerokok kantong, padahal ya pura-pura aja biar temennya tiba lama-lamain, biar temennya duluin dia gitu loh maksudnya. Gak usah, pura-pura aja. Padahal dia sengaja ngelamain ngerokok kantong biar temennya duluin gitu ya. Ada yang tipe begitu itu. Kayaknya saya aja, padahal dia nggak ngambil, pura-pura ngerokok kantong, padahal kantongnya kosong, nggak ada apa-apanya. Duitnya kurang. Ada juga santri di wartegnya sana udah catatan utang dia semua. Agenda utang. Kalau curhatlah kalau kamu lagi enak. Yang nggak enak jangan kamu curhatkan. Banyakan orang kebalikannya, kalau nggak enak curhat, kalau enak diam. Enak curhat tuh, enaknya tuh kita manfaatkan buat apa ya? Ini saya punya duit lumayan, nanti jalan-jalan yuk. Itu ziarah, jalan-jalannya ziarah ke kuburan sana. Suma aku lu kemudian berkata siapa aku? Fajumlatul amri an qata al qalbi anna qat al qalbi anil alaiki al ma'lufati wa man an nafsi anil adati ar-rasihati bitawakkulil mahdi ala Allah jalla ismuhu. Fajumlatul amri maka bermula kesimpulannya perkara An-naqat al-qalbis sungguhnya putusnya hati anil alaiki dari beberapa hubungan al-ma'lufati yang dicintai
Waman an nafsi, dan tercegahnya nafsu, anil adati, dari beberapa kebiasaan narosihati yang meresap. Itu bitawakuli, dengan bertawakal, al-mahdi yang murni. Allah atas Allah jalla agung, apa ismu, asmanya Allah. Ketergantungan begitu ini bisa hilang asal kamu bertawakal, menyerahkan seluruh urusanmu kepada Allah. Bahkan gak urusan pula, gak urusanmu aja, dirimu juga kamu serahkan kepada Allah. Rezekimu kamu serahkan kepada Allah. Kamu mengitikadkan, kalau itu rezeki saya mesti datang kepada saya, gak akan datang kepada orang lain. Watarku tadbiri, dan tidak mengatur fil umuri, di dalam beberapa urusan. Jangan banyak rencana. Kalau banyak rencana itu biasanya gagal. Zaman Orde Baru Pak Harto bikin rencana namanya keluarga berencana. Dia nyuruh orang-orang agar anaknya 2. Ternyata Pak Harto sendiri gak bisa merencanakan dirinya sendiri, anaknya lebih dari 2. Ya kan ya? Jangan banyak rencana, besok itu saya bagaimana ya? Besoknya lagi saya bagaimana ya? Saya besok akan begini, besoknya lagi akan begitu. Tiap hari rencananya begini, begitu, penuh program. Gak ngerti. Ketika di malam hari dia merencanakan, di pagi hari nyawanya udah diambil malaikat. Jangan banyak ngatur Allah. Rezekimu itu sudah diatur oleh Allah. Ajalmu sudah diatur oleh Allah. Usahamu ya sudah diatur oleh Allah. Kamu tinggal pasrah. Tinggal nerima saja, jalani tugasmu. Tugasmu apa? Manusia diciptakan di dunia ini, tugasnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa tafwidiyah, dan menyerahkan umur ilallah subhanahu, kepada Allah subhanahu, min ghairi ilmin, dari tanpa mengetahui, bima, dengan sesuatu, huwa sirru fiha, wa yang berulama itu asyiru, rahasia, fiha, di dalamnya umur. Serahkan kepada Allah, karena Allah itu yang mengetahui rahasia-rahasianya umur, urusan-urusan itu. Allah mengetahui, kamu tidak mengetahui. Jangan kayak malaikat. Ketika Nabi Adam diciptakan, malaikat sok tahu. Akhirnya ternyata Nabi Adam mampu menerangkan seluruh asma. Malaikat gak mampu. Jadi kesusahan itu ada rahasia yang tersembunyi. Seandainya kamu oleh Allah tidak dijadikan susah, itu pasti akan ada bencana terhadap dirimu yang lebih besar daripada susah itu. Di balik kemarau ada hikmah suburnya tanah ketika turun hujan. Di dalam musim panas ada hikmah terhadap keringnya benih-benih, mentesnya benih-benih, nanti kalau hujan jadi subur buminya. Jadi kalau kamu kena musibah, hatimu harus mengatakan Allah lebih tahu kenapa saya ditimpa musibah ini.
Jangan sok tahu kepada Allah. Wa kabkhin nafsi, dan mencegah nafsu. Karena nafsu itu binal, kayak binatang yang gesit. Kalau enggak kita kendalikan, maka nafsu itu akan dikendalikan oleh setan. Anis sukti dari emosi. Tahan nafsumu dari emosi. Itu berat. Nahan marah itu loh berat. Makanya kata Rasulullah, laisa syadidu bisyur'ah, innama syadidu man yamliku nafsa indal ghadab. Yang namanya orang kuat itu bukan orang yang kuat nempeleng, kuat banting, tapi yang namanya orang kuat itu adalah orang yang mampu menahan diri ketika emosi. Tahan. Walaupun dia kuat ngangkat batu, tapi ternyata dia nggak bisa nahan dirinya sendiri. Wal jazai ma'atasaru'in nafsi lai. Wal jazai, dan mengeluh ma'atasaru'in nafsi, disertai cepatnya nafsu ilai kepadanya ngeluh. Nafsu itu cepat, ngeluh itu cepat, gampang. Kasih panas ngeluh, kasih hujan yang ngeluh, kaya yang ngeluh, melarat yang ngeluh, itu nafsu. Wa ikrahuha, dan bencinya nafsu alali jamir ridho, atas kendali ridho. Nafsu itu merelakan itu berat, ngikhlasin itu loh, nafsu itu berat. Wa tajarru'i surbati sabri, dan meneguk kesabaran yang diserupakan minuman. Makna panjang. Wa tajarru'i surbati sabri, itu meneguk kesabaran yang diserupakan minuman. Itu makna cara ilmu balaghah. Ma'anufratiyah, serta larinya nafsu, andalika, dari yang demikian itu. Nafsumu itu suruh nahan, gak ikut-ikutan maksiat ya berat. Nahan terus taat ya berat. Lari nafsunya. Tapi kita tahan, jangan sampai nafsu itu lari dari taat. Kita tahan nafsu itu, jangan sampai lari dari kesabaran ketika kena musibah. Tahan. Jadi nafsu kayak binatang. Kita tahan biar dia nggak lari, nggak berontak. Li amri murin, karena urusan yang pahit. Wa ilajun, dan obat syadidun yang kuat, yang sangat apa? Yang sangat pahitnya. Wa khimlun, dan beban sakilun yang berat. Nafsu itu ya lari, kalau dikasih obat lari, dikasih beban nggak mau. Padahal dunia itu tempat penderitaan. Ad-dunya darul bala. Dunia itu darul bala. Nafsu kita nggak mau kena bala. Padahal tempatnya. Sesuatu yang menjadi tempatnya adalah bala. Apabila kita nempati di situ, ya harus kena bala.
Walakinnau tadbirun sadidun wa tariqun mustaqimun. Walakinnau akan tetapi hadzal amru al-murru itu tadbirun sadidun, pengaturan yang benar. Nahan, tetap taat, tidak maksiat. Nahan, ketika kena musibah tetap sabar. Itu kayak orang minum obat yang pahit. Tapi memang harus dipaksa begitu, karena tadbirun sadidun, pengaturan yang benar. Wa tariqun, dan jalan mustaqimun yang lurus. Orang melakukan ketaatan itu kayak orang minum jamu yang pahit. Orang tidak melakukan maksiat tetap taat, itu ya juga kayak jamu yang pahit, berat. Kuliah sambil ngaji gini ya kayak jamu yang pahit. Yang enak ya begini ini ya tinggal di kos-kosan nongkrong-nongkrong gitu ya. Sore-sore nongkrong sambil ngitungi orang lewat gitu ya. Ada berapa? Loh, di mana teman-temanmu sama ngitungi orang lewat? Satu, dihitung. Sambil ngaji gini nih pahit loh. Pahit gak? Pahit ngaji itu. Apalagi kitabnya gundul, tambah pahit lagi. Udah kitabnya gundul, yang ngaji ngantuk lagi, tambah rumit. Itu namanya ngaji syariah, Jadi udah kitabnya gundul, semangatnya kurang, ngantuk, tambah ngiler lagi. Ya udah wassalam. Berat ya? Kitabnya bukannya dicoret, malah gambar iler. Oh, alah ini bikin peta kok di atas kitab. Apa ya, kurang bahan? Bikin peta kok di atas kitab. Makanya zalim manusia tuh. Oh, kitab bikin peta, ada Pulau Jawa. Besoknya ngaji lagi Kalimantan. Besoknya ngaji lagi ngantuk Maluku. Zalim. Gak hanya kitab bantal ya penuh dengan lukisan. Lukisan ketika tidur. Ya, manusia kalau tidur yang lukis. Lukisnya gak pakai tinta. Pahit. Udah kitabnya gundul. Kadang-kadang yang ngaji kecepatan. Mau bikin kitab berambut ya susah ya. Tapi sesuatu itu nggak ada yang susah. Semua itu berawal dari kesusahan. Orang yang bisa itu asalnya nggak bisa. Saya tuh dulu ngaji nahwu, setahun itu nggak bisa. Setahun ngaji. Dari Jurumiyah Al-Imriti nggak bisa setahun. Akhirnya mondok, ngulang lagi Al-Imriti lagi. Belum bisa juga. Lama. Al-Imriti setahun. Pesantren saya, padahal saya ngaji di pesantren dekat rumah saya itu udah 3 tahun. Mondok nahwu itu masih nggak bisa. Imriti setahun, Alfiyah setahun, Alfiyah 2 tahun. Pesantren saya Al-Imriti setahun, Jurumiyah setahun, Al-Imriti setahun, Alfiyah 2 tahun, Balaghah 1 tahun, 4 tahun,
Habis itu suruh ngabdi 4 tahun. Ngabdinya di pesantren saya itu kalau tamat 4 tahun. Ngabdi itu. Ngabdi ngajar 4 tahun. Kalau udah 4 tahun baru dapat ijazah. Ijazahnya itu bukan lembaran kertas. Ijazahnya itu ya dijazai asma anbiya wal mursalin. Tidak berupa tulisan. Allahu Akbar, Allah. Ya, kamu lah belum ngabdi aja udah pengen pulang, gimana ya? Bahwa kira-kira di sini ngabdi 4 tahun nih. Sanggup gak? Ngabdi 4 tahun. Dikit lagi ya. Walau itu tak baginya menakibatun bermula akibat itu dampak, akibat itu akhir daripada urusan, maka dinamakan iqab, siksa itu adalah buah akhir dari suatu urusan yang jelek. Mahmudatun yang dipuji, wa ahwalun dan beberapa keadaan saidatun yang bahagia, mas'udatun yang diberi kebahagiaan, bahagia diberi kebahagiaan. Udah dari sini aja. Doa.